Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah mama'allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis-shalihin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat. Kedua, masih ditetapkannya hidayah Allah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih bisa beristiqomah dalam beramal kebaikan. Mudah-mudahan amalia kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarinnya hari Senin libur, kurang sehat. Kemarin terakhir kajian yaitu tentang masalah zakat ini ya, yang ada hutang gitu ya, sudah disop, namun karena punya hutang akhirnya sebagian ulama ada yang mengatakan tidak wajib zakat, sebagian ulama ada yang mengatakan wajib zakat, sebagian ulama wajib zakat pada tumbuhan saja, yang lain wajib, yang sebagian ulama mengatakan juga yaitu cuma pada hewan katanya hewan, yang lainnya tidak wajib. Terjadinya perbedaan pendapat itu pasti ada sebabnya, diantaranya sebabnya belum ya. Wasababu fi ikhtilafihim ikhtalafun hal zakatu ibadatun hau haqqu murattibatun fil mali lil masakin. Terjadinya perbedaan pendapat kemarin karena perbedaan ulama tentang mengenai zakat, apakah termasuk ibadah atau di dalam zakat itu ada hak, yaitu fakir miskin yang ada di si kaya. Faman ro'a anna hakun lahum, seandainya yang memandang ulama itu ada hak dari fakir miskin, qala, maka dia itu mengatakan la zakata fi maliman alaihi ad-dain li anna haqqa sahibid dain mutaqaddimun bizamani ala haqqil masakin. Maka yang memandang kalau misalnya hartanya dia orang kaya ada hak fakir miskin, maka zakat itu tidak wajib. Kenapa? Karena yang lebih diutamakan itu harus membayar hutang dulu, baru zakat. Jadi lebih baik membayar hutang kepada orang daripada diberikan kepada fakir miskin. Itu lebih utama kalau memandang tersebut. Wa huwa fil haqiqati malu sahibud dain la alladhi lima biyadihi. Karena secara hakikatnya harta itu pemilik harta tersebut itu bukan milik yang yang memegangnya, ya yang meminjam, tapi milik apa? Yaitu ketika meminjam kepada orang lain gitu. Hak asli miliknya bukan milik saya karena saya punya hutang kepada si B, jadi harta itu sebetulnya milik si B. Maka lebih diutamakan yaitu untuk membayar hutang daripada memberikan kepada fakir miskin. Waman qala hiya ibadatun, tapi kalau seandainya ulama ada yang memandangkan pokoknya ini masalahnya ibadah, qala tazibu alaman biyadihi malun li anna dzalika huwa syartu taklif wa alamatu al-maqtadiyatu al-wujubu alal mukallaf sawa'un kana 'alai dain aw lam yakun. Maka kalau misalnya ulama yang memandang ibadah, maka tetap kewajiban mengeluarkan zakat karena sudah nisab, terus hartanya ada di tangan orang si A, walaupun dia punya hutang ke si B, karena dia memegang uang, karena kewajibannya itu termasuk syarat wajib setiap mukallaf, dan tanyanya itu sudah kewajiban itu harus dilaksanakan, beda dengan hutang. Maka waidon fa innahu qad tu'aridu hunalika haqqani, walaupun perkara ini pun bertentangan secara dalam permasalahan ini, karena ada dua hak. Pertama haqqulillah, kedua wa haqqul adami. Kalau memandang ibadahnya tadi wa haqqullah ahaqqu ayak dia, karena zakat termasuk hak kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masalah ibadah,
bukan masalah apa hutang piutang. Kalau hutang-hutang masalah hakul lil ada, maka ya lebih baik didahulukan ya tetap karena sudah nisab. Misalnya apalagi hutangnya ada jeda, kalau kita kan sudah ada yang ada tempo itu kredit, ya udah ketika wajib zakat itu yang memandang begitu. Wa asbahu, kemudian yang lebih dekat bigodi syar'i dengan tujuan syariat isqatu zakat anil madyan di qouli wasallam. Tapi yang lebih dekat itu lebih pas itu gugurnya tidak wajib zakat, terutama orang yang punya hutang. Kenapa? Karena dasarnya ada sabda Rasulullah SAW, fiha sadaqatun tukhadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Di dalam masa zakat itu adalah sebuah sedekah, amal kebaikan yang wajib diambil dari para agnia kalian semua, kemudian lalu diberikan kepada orang fakir-fakir dari kalian semua. Wadain laisa bigina, sedangkan bukan orang kaya orang yang mempunyai hutang, kan otomatis ya berkurang dari nisabnya. Kemudian wa amma man faraqa bainal hubub wa ghairul hubub wa bainan nadi wa ghairun nadi wala a'lamu lahu syubhatu bainatun. Kalau misalnya ada sebagian ulama membedakan cuma wajibnya tumbuhan saja yang biji-bijian, kemudian yang cuma wajibnya mata uang saja, kata Ibnu Rusdi, saya tidak tahu untuk sanad dari dasar tersebut. Intinya kalau mau zakat masalah baik harta, terus tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, kemudian saya tidak tahu dasarnya. Intinya itu harus disamakan gitu. Kemudian waqad kana Abu Ubaid yaqulu innahu in kana la ya'lamu anna alaihi dainan illa biqal lam yasdaq. Sebagaimana Abu Ubaid pun pernah beliau berkata, sesungguhnya walaupun masalah utang itu apakah seseorang itu diketahui atau misalnya kecuali ada pengakuannya, karena hutangnya tidak diketahui kecuali ada pengakuannya lam yusadaqah, maka tidak dipungut zakat. Itu masalah hutang apakah yang tidak diketahui. Kemudian wain alima anali dainan lam yukhadu minhu, dan seandainya hutangnya dia benar-benar diketahui dia benar punya hutang, maka tetap tidak ada pengambilan atau pemungutan dalam masalah zakat. Wa hadza laisa khilafan liman yaqulu bi isqati dain az-zakatu, dan permasalahan pun maksudnya kata Abu Ubaid tidak ada perbedaan, namun bagi orang yang mengatakan bahwa gugurnya hutang itu dengan masalah zakat. Wa inna ma huwa khilafun liman yaqulu, sesungguhnya ini pun ada perbedaan, yusaddiqu fidain kama yusaddiqu fil mal, artinya zakat tetap wajib dibayar yang walaupun dia punya hutang, sebagian ulama yang tadi. Intinya kembali kepada kita, terutama orang yang mempunyai hutang, mau memilih membayar zakat enggak, mau tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau dari pilihan saya yaitu tetap terutama dari Imam Syafi'i itu tidak wajib zakat, karena pasti yang punya hutang itu nisabnya berkurang. Itu untuk masalah hutang. Kemudian wa amal ladzi huwa fitimah, ini bagi orang yang dia punya tanggungan, mesti tanggungan anni fi jammatil ghair wa laisa huwa biyadil malik wa huwa adain fa in ikhtalahu fi aidan. Maksudnya dia punya utang punya uang sudah nisab, sudah terkumpul, sudah haul, namun si uang tersebut misalnya ada di orang lain, itu meminjamkan kepada orang lain. Ini bagaimana uangnya sedangkan ada di orang lain? Wahwal haul, walaupun dia sudah haul sudah 1 tahun. Wahwa ahadu qauli Syafi'i wa bi aqala waqfa qaumun, sebagian kaum itu kalau dia berkata, sebagian ulama, la zakata fihi wa in qabadu hatta yastaqna syartu az-zakatu indal qabid lahu wa huwa al-haul. Pendapat ada sebagian orang mengatakan tidak wajib zakat kepada walaupun dia punya hartanya sehingga sudah terkumpul syarat, maksudnya itu sudah nisab, kemudian sudah 1 tahun, namun uangnya ada di orang lain. Wa huwa ahadu qauli Syafi'i wa bi qala al-Lais wa au huwa qiyasun qauluhu, terutama dari pendapat Imam Syafi'i ya Abu Lais, dan yang dikiaskan dari pendapat Imam Syafi'i tersebut. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan Abu Lais itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena si uangnya tidak ada di tangan dia, tidak ada di orang lain. Itu pendapat dari beliau. Tapi wa qaumun, kalau ada juga sebagian ulama mengatakan idza qabada zakatu limado minasinin,
maka si pemegang harta tersebut tetap melaksanakan zakat walaupun dengan catatan sudah lewat beberapa tahun. Jadi bukan 1 tahun tapi sudah lewat beberapa tahun, apakah 2 tahun ke atas. Wa qala Malik, itu terutama dari pendapat Imam Malik, yuzakihi li haulin wahidin wa in aqama indal madyan sinin. Nah, dengan kata Imam Malik, wajib zakat cuma 1 kali karena dia walaupun misalnya hutangnya masih bertahan di orang tersebut, apakah sampai 5 tahun, apakah sampai 10 tahun, tapi cukup sekali dikeluarkan zakatnya. Idza kana asluhu an aywan, ini pun berlaku untuk masalah harta yang itu yang dibayar. Wa amma idza kana an ghairu iwadi misal wiras ini masalah harta yang misalnya masalah harta yang dipinjamkan. Wa amma idza kana an ghairu iwad, atau masalah harta yang tidak bisa dipinjamkan seperti apa? Mislul miras, seperti masalah harta warisan. Fa inau yastaghfiru bil haul, maka harus dizakati setiap tahun, boleh bagi pemegangnya atau yang lainnya, maksudnya 1 kali aja sama. Wafil madhabi, dan masalah Imam Malik madhab tersebut tafsiru bidzalika min hadal bad ikhtilafun, lebih detailnya nanti ada dalam masalah dari kitab Imam Malik, yaitu kitab Muwatta. Dan kemudian masalah bab tersebut pun ada yang menjadi perbedaan pendapat, terutama bizakati simar al mahbusiti usul. Pertama masalah buah-buahan yang masih di atas pohon, gimana? Tapi biasanya sudah disaum dengan beberapa pohon teh, apakah wajib dizakati atau gimana? Wa bizakatil adi mustajabatu, dan masalah nanti zakat tanah yang disewa. Kan suka ada yang tanah disewa kemudian dikelola dipakai sawah atau dipakai kebun. Alaman tazibu zakata mahirju minahal ala sahibil ardi au sahibuz zar'i, apakah kewajiban zakatnya itu kepada pemilik tanahnya atau kepada pemilik yang mengelola tanah tersebut. Amal masatullah, masa pertama wahia zakatus simar al mahbasatul usul, tentang masalah buah yang masih ada dalam pohon, yang masih ada di tangkalnya. Maka fa inna Malikan wa Syafi'i kana yujibani fiha zakatu, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i itu wajib dizakati walaupun misalnya masih ada di dalam pohon, tapi sudah tahu bahwasanya dengan misalnya 5 pohon ini biasanya sudah nisab, yaitu kurang lebih 5 wasak. 5 wasak itu ada yang mengatakan 653 kilo. Kalau saya mendapat tengahnya itu hampir 720 kilo, itu diambil 10% untuk masalah tanaman. Itu wajib zakat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa kana mahkul wa tawus yaqulani la zakata biha. Kalau pendapat dari Imam Mahkul dan Imam Tawus, tidak ada zakat sama sekali masalah masalah buah yang ada masih dalam tanaman. Ada juga wa faraqu qaumun baina an takuna mabusatun alal masakin wa baina an takuna la qaumi bi ayanihim. Ada juga ulama itu membedakan apakah ini pohonnya milik orang miskin atau misalnya milik orang umum. Maksudnya orang umum termasuk orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Fa'aujabu fiha sadaqatu idza kanas ala qaumin bi ayanihi, maka wajib mengeluarkan zakat kalau seandainya benar yang punya pohon itu orang yang umum, terutama yang mampu melaksanakan zakat. Kemudian walam yujabu bi asyadaqatu idza kanat ala masakin, dan tidak wajib zakat kalau seandainya pohon ini benar-benar milik orang miskin. Wala makna liman aujaba alal masakin li anau yajtami'u fi dzalika syai'isnani. Nah, maka berarti orang yang terutama pohon yang punya orang miskin itu dikumpulkan, maksudnya punya 2 perkara. Di antaranya kenapa alasannya pohon orang miskin tidak wajib zakat? Ahaduha annaha malakun naqisin. Pertama alasannya karena pohon itu atau buah-buahan itu termasuk zakat yang kurang. Wasaniyatu keduanya annaha ala qaumin ghairi mu'ayyinin minas sanafi alladzina tasarrufu ilaihim as-sadaqatu la minal ladzina tajibu alaihim. Kedua alasannya karena si pohon itu berada di tangan orang yang termasuk miskin, sedangkan orang miskin itu yang wajib menerima
zakat, maka la minal ladina tazibu alaihim, maka tidak wajiblah zakat kepada apa orang-orang miskin yang mempunyai apa pohon-pohon, terutama yang tidak disedekahkan ya. Kalau disedekahkan itu beda lagi. Ini pohon ada, apakah depannya suka dijual belikan atau misalnya dipakai sendiri tapi sudah nisab, yang tidak disedekahkan, maka sebagian ulama mengatakan wajib zakat, sebagian ulama tidak wajib membayar zakat, terutama ada ulama juga pun membedakan apakah apa yang punya orang miskin atau orang kaya. Orang miskin tidak apa wajib zakat. Kalau pohonnya milik umum, terutama yang orang kaya, maka wajib mengeluarkan zakat walaupun masih ada dalam pohonan gitu. Tapi sudah terhitung nisabnya gitu ya. Itu masalah apa pohon buah yang ada di pohonan. Terus masalah madhab, kadang maaf ya, suka ada yang mengartikan madhab itu kelompok, bukan kelompok madhab itu ya. Madhab itu dari kalimat madhaba ilaihi, apa itu perkara, dahaba yang dipilih, ilahi dalam itu perkara, artinya pilihan gitu ya. Ulama itu memberikan pilihan, sok pilih gitu. Kan lebih baik kata ulama fikih jangan talfik itu kalau bisa ya pilihannya satu jalur gitu. Suka ada, mohon maaf sekarang itu madhab itu kelompok gitu ya. Saya nggak mau sholat di sini karena beda-beda. Bukan kelompok madhab itu, harus pengertiannya harus benar gitu ya, pilihan. Nggak ada pertanyaan. Ya. Mengenai utang ya. Tadi yang utang nisab, tapi kita punya utang. Zaman sekarang sudah tren gitu kan, utang misalnya kredit mobil, rumah gitu. Bagaimana Pak dengan nilainya lebih daripada nisab itu? Nilai utangnya. Ya, nilai utangnya itu, misalnya utangnya 1 miliar gitu, rumah gitu kan. Apakah utangnya wajib dizakat atau enggak? Itu. Nah itu nanti ada ya masalah itu belum, tapi nggak apa-apa untuk gambarannya ya tetap sama. Ada apa yang gak jauh beda, namun di sini mah nanti ada masalah apa yang disewa ya tadi ya, masalah tanah yang disewa, artinya kan punya utang gitu ya. Jauh beda. Apakah si hutang tersebut karena 1 miliar, apakah wajib dizakati oleh kita atau tidak ya? Sebagian ulama mengatakan kalau nanti di sini mah isyaratnya gini, seperti tanah itu tanah yang disewa hampir sama bahasa gitu. Sebagian ulama mengatakan wajib dizakati, sebagian ulama tidak, karena itu hutang. Jadi masalah zakatnya nanti disyaratkannya apakah kepada yang punya tanah atau kepada yang menyewa. Artinya apakah orang yang memberikan hutangnya yang memberi pinjamannya atau kepada orang yang menerima pinjamannya. Nanti ulama berbeda pendapat. Kalau mau diisyaratkan nanti ada ya, terutama dari jauh Imam Syafi'i itu wajib zakatnya kepada tanaman. Maksudnya tanaman itu yang menghasilkannya, yang ditasarukannya gitu. Berarti otomatis kalau punya hutang walaupun 1 miliar, kemudian si hutang tersebut kita kelola tasarruf, berarti wajib zakat dan ada keuntungannya untuk kita, berarti wajib zakat gitu ya. Gitu. Kalau dari jalur saya nanti di syaratnya begitu kalau di sini. Gitu. Jadi bukan kepada orang yang punya pinjamannya, karena kan si uang tersebut dipakai oleh kita, keuntungannya untuk kita, kemudian kita kelola, wajib zakat. Ada juga mengatakan ulama wajib zakatnya kepada orang yang memberikan pinjaman, kecuali kalau kita tidak dikelola uang tersebut tidak dipakai bisnis gitu ya, bisa pakai mobil kayak tadi, kayak tadi tidak wajib zakat karena kan itu tidak memberikan keuntungan. Seperti pakai mobil terus maksudnya tidak ada pemasukan untung gitu kan. Mobil kan pasti pengeluaran, rumah pengeluaran misalnya ya, otomatis pengeluaran. Kalau untuk masalah yang lain itu tidak ada kecuali pakai usaha, ada zakatnya itu. Ya. Kalau misalnya mobilnya dipakai usaha, kalau kira-kira menguntungkan ada. Ya seperti Grab mungkin sekarang ya. Intinya kalau ada keuntungan untuk kita, dari jalur saya pilihannya wajib zakat. Kalau misalnya tidak ada keuntungan, termasuk masalah rumah yang tidak terbangkai gitu ya, berarti tidak ada keuntungan. Intinya begitu, tidak wajib zakat. Itu kalau gade, misalnya gade tanah gitu, kalau di daerah kan masih ada kan gade tanah itu menghasilkan kan?
nanti ulama itu berbeda pendapat apakah kepada yang punya tanah atau ada itu. Kalau dari jalur saya Imam Syafi'i itu kepada orang yang mendapatkan untung tersebut. Kemudian ada juga ulama di Imam Syafi'i itu dari kitab yang lain dibagi dua teh gini, ketika dia mendapatkan uang sewa ya, misalnya dia udah nisab, hartanya nisab, maka dia tetap mengeluarkan zakat. Tak untuk selanjutnya yang mengelola, paham? Maksudnya dia mendapatkan uang sewa tersebut mendapatkan nisab, kemudian haul dari uang itu, maka dia mengeluarkan zakat dari tanah, maksudnya ya dari tanah. Kemudian untuk kedepannya karena dia cuma satu kali misalnya mendapatnya, misalnya tidak mendapat lagi, maka si tanah itu dari wajib zakat kepada pemilik. Yang wajib zakatnya orang yang mendapatkan untung dari ya tanah tersebut, digunakan apa? Apakah tanaman atau apa gitu ya. Itu jadi kedepannya ya kepada orang yang mendapatkan untung. Gitu. Tapi kalau dia misalnya tetap dapat lagi sewanya, tetap dia pun wajib membayar zakat. Jadi kepada si pemilik. Gitu. Kalau dia benar mendapatkan untung dan nisabnya. Kalau kepada yang mengelola, kalau hitungannya kepada apa? Zakat mah, apakah dia masuk keuntungan dari pengelola tersebut? Gitulah. Jadi dua-duanya berbayar zakat. Kalau dua-duanya mendapatkan untung, itu mungkin gimana? Cukup. Yang dia menerima zakat itu kan 8 asnaf itu kan. Ya. Saya salah satunya fakir miskin gitu. Dalam sekeluarga itu ada misalnya ada 3 atau 4 orang yang orang fakir atau miskin lah gitu. Mereka mendapat itu untuk diberikan zakatnya itu apa untuk satu keluarga itu atau masing-masing orangnya? Jadi keluarga misalnya ada 3, ada 4, sisanya Ada bukan 3 orang atau 4 miskin orang. gitu ya. Itu kepada apa yang sesuai kriteria, bukan ke sekeluarga itu. Berarti kalau misalnya ada 4 orang dalam rumah itu berarti wajib zakat orang itu kepada dia 4 orangnya itu. Jadi sesuai kriteria tersebut gitu. Kan biasanya kalau sudah langkungan keluarga, artinya ada penanggung, ya. Jadi artinya si miskin itu sih ada yang menanggung, disebut namun ya tidak menerima. Kalau masuk ke kategori satu kakak gitu kita mah ya, satu keluarga. Jadi tidak. Kalau kira-kira ada menang kecuali tapi satu rumah tapi makanya masing-masing ya, misalnya masing-masing. Yang 3 misalnya tadi apa? Benar miskin, yang 4 ya intinya mah ada lah cukup gitu ya, atau orang kaya satu rumah tapi masing-masing dan baru mendapatkan zakat. Tapi kalau kriterianya biasanya gitu, satu rumah ada yang menanggung biasanya. Berarti yang wajib zakat itu yang menanggung itu kita beri itu. Iya maksudnya tidak masuk kriteria ke dalam itu kalau ada yang menanggung kan ini sudah ya, adomin itu orang ada. Kalau kira-kira ada yang menanggung maka tidak berhak mendapatkan zakat. Kalau kira-kira ada yang menanggung, kalau misalnya tidak ada yang menanggung maka berhaklah mendapatkan ya dia sebagai kepala keluarga tapi dia miskin, punya anak, punya istri iya. gitu kan. Nah dia menerima zakatnya apa kepada keluarganya atau semuanya kita kasih itu dia berhak mendapat? Enggak, maksudnya aja kembali kepada kepala keluarga itu disebut adomin yang menanggung ya. Apakah dia termasuk agniya, cukup atau fakir miskin gitu. Ya karena keluarganya memang keluarga miskin, berarti kan dia nggak mampu itu, anak-anaknya juga nggak mampu membiayai karena dia miskin, keluarga miskin. Keluarga miskin ya tapi udah. ada 5 orang atau 3 orang misalnya gitu. Semuanya dapat. Berarti ada orang mengisi zakat itu apa masih ke satu orang aja atau semuanya gitu? Oh jadi maksudnya setiap orang misalnya gini. Ada di rumah itu, karena semuanya miskin itu dari karena keluarganya miskin ya, keluarga miskin kan. Itu kembali kepada amil dalam pembagiannya. Apakah cukup dengan, apakah bisa dibagi dengan yang intinya jiwa-jiwa tersebut, atau misalnya kira-kira tidak cukup, misalnya daripada sekarang dibagi 1000 gitu mungkin kurang ini, misalnya kurang pas, maka lebih baik disatukan. Jadi kan misalnya ada beberapa kakak, kembali kepada amil kalau itu ya, masalah penjumlahan itu. Ini berapa kakak, misalnya kalau di jiwa misalnya kurang cukup dan kurang enak dan memberikannya, maka lebih baik masuk ke dalam kakak, itu kembali kepada amil.
Jadi jumlah dari fakir miskin tersebut gitu. Maksud saya gini Ustaz, apakah dia berhak orang-orang lain itu mendapat zakat gitu? Karena dia ke satu keluarga ada 4 orang yang miskin di situ kan. Ya, kepala keluarga miskin, anaknya, istrinya kan nggak ada gitu. Apa empat-empatnya itu berhak menerima zakat? Sebenarnya Atau cuma berhak. satu orangnya kepalanya ada kasih, yang lain udah lolos itu nggak berhak lagi atau bagaimana? Jadi tadi kan katanya kembali kepada amil. Nih misalnya ada beberapa kakak nih Nah, kita misalnya. bukan ke amil, masalah Allah itu berhak Iya. dia menerima gitu. Kan udah jelas fakir miskin, dan untuk si anaknya gini, untuk si anak dan istri itu kan ada domin. Otomatis kalau si bapaknya menerima pasti mengalir kepada anak istri. Itu kan paham ya, ngalir. Tak untuk berhak sudah jelas berhak fakir miskin. Tak untuk masalah bukan tadi awal dan amil ya. Nih udah paham. Maksudnya masalah amil kembali kepada amil, karena nanti amil menghitung nih. Menghitung apakah jumlah tersebut masuk dibagikan dengan per jiwa tidak. Ini masuk nggak? Kalau misalnya masuk per jiwa lebih bagus per jiwa, berarti otomatis anak istri dapat. Gitu. Ini kalau per jiwa kurang enak. Cuma bisa 1.000 misalnya ya, kurang enak. Lebih baik kepada individu kakak, kepada keluarga. Misalnya sekakak bisa dapat 50.000, lebih baik begitu. Jadi otomatis kepada si domin akan menanggung kepada apa? Anak istrinya. Jadi Gitu, intinya dia bisa menerima, berhak untuk Pak. menerima. Berhak, gitu. kalau untuk menerimanya gitu. berhak, gitu. Asal pembagian mungkin dilihat dari jumlahnya itu. Ya, dari jumlah gitu. Paham Mas? Gitu. Jadi kembali kepada si amil gitu. Lihat penjumlahan dari hartanya dulu gitu. Jangan kita masukin karena dia kita pakai amil Ustaz. Nah, pakai amil saya punya itu orang gitu. gitu. Kalau gitu berhak. Kalau misalnya ini Mas miskin sendiri gitu ya, punya harta ya berhak. Karena ada hak fakir miskin semuanya pun harus mendapatkannya. Intinya berhak. Kan ini yang menerima zakat itu, ini zakat mal ceritanya mal. Ini ada 8 asnaf. Itu 8-nya pembagian itu bagi rata atau enggak dari 8? Itu kalau sekarang itu mohon maaf ya, kebanyakan begitu kalau sekarang itu ya dibagi rata. Sebetulnya kalau mau, tapi kadang-kadang kurang adil Pak. Jadi mesti gini, dari 8 asnaf itu kan dibagi 8 ya golongan gini, misalnya uang misalnya mohon maaf ya 8 asnaf 80.000 ya, berarti per golongan 10.000, per golongan 10.000. Fisabilillah cuma 3 orang, fakir miskin ada 10, yang 10.000 itu kan fisabilillah berarti dapat lumayan, karena 3 orang. Fakir miskin misalnya 10 orang, dapat 10.000 otomatis 1.000 ewa. Emang kalau secara aturan fikih, memang kadang-kadang itu kembali sebetulnya nanti ada ya pengelolaan lagi. Bagian ulama ada gitu ya mengatakan ya nggak apa-apa diadilkan, maksudnya dihitung dalam jiwa jumlah. Ada juga ulama itu mengatakannya itu tidak apa-apa. Ya, ada juga ulama yang tadi kategori tadi gitu. Dan untuk mengeluarkan zakat mal itu diutamakan saudara kandung dulu, saudara terdekat dulu. Intinya apakah saudara juga masuk gak ini asnaf apa? Ya maksudnya sudah ya. Sudah masuk gitu, sudah masuk ke kriteria dia penerima. Nah, sekarang kalau misalnya ke orang lain, kan kita fokuskan ke saudara dulu. Ke saudara lebih besar dibandingkan ke yang lain gitu. Maka kalau kita tidak bisa adil dan tidak bisa menghitung, lebih baik kita serahkan kepada amil, karena amil pun termasuk apa? Asnaf yang wajib menerima zakat yang dianjurkan oleh Rasulullah juga gitu kan. Itu maka kalau kita sekiranya tidak bisa adil, lebih baik si zakat itu perserahkan kepada amil, apalagi kalau kita tidak menghitung. Bagaimana untuk keluarga itu kembali kepada kita. Kita punya harta lebih ya sedekah, punya harta lebih ya misalnya sedekah, kita punya harta lebih gitu. Jadi jangan masukin ke dalam zakat. Artinya zakat itu apa? Pembersihan diri, sama dengan memberikan kotoran kan. Kalau kita lebih maksudnya kalau sudah saatnya sudah waktunya gitu kan mengeluarkan gitu kan, tapi masih ada bagian daripada keluarga kita memang dia itu memerlukan atau memang dia itu memungkinkan untuk menerima itu. Kemudian kita lebih kasih lebih gitu ya, daripada yang sisanya keamilin gitu ya. Kalau di jauh saya lebih baik diutamakan keamilin saja. Kemudian nanti kan kita sedangkan
ya keluarga kita yang wajib mendapatkan gitu kalau dari saya ya, ambilin, nanti ambilin yang bagikannya untuk kelebihan. Kalau kita punya rezeki dan yakin atas kekuasaan Allah, dengan sedekah itu tidak akan miskin. Hati nurani kita, ya kita kasih lebih, paling bahasanya sedekah, lebih dari sedekah kalau mau gitu ya. Itu kalau mau sedekah, paling zakat dia dapat, sedekah pun dia dapat dari kita. Jadi gitu kalau mau gitu dari jalur saran dari saya itu kalau pengen lebih untuk keluarga dilebihkan dengan bahasa sedekah. Ya, untuk masa zakat kembalikan kepada amilin kalau kira-kira kita tidak bisa membaginya, gitu. Kalau misalnya tadi apa namanya utang dengan zakat, kalau misalnya digabung gitu, kita mau bayar utang dengan zakat sekaligus gitu ke dia, bisa. Maksudnya dia saya bayar utang, tapi dengan zakatnya itu mungkin dia lagi pas-pas butuh yang nggak ada uang, kita beli uangnya dengan zakat dengan dia gitu. Kan tadi ada pilihan ya. Pokoknya kalau dari jalur saya, pilihan saya yang punya utang tidak wajib zakat gitu. Itu bisa mas mau itu mangga pilihan yang lain gitu ya, nanti itu ada wajib zakat begini. Kalau dari pilihan saya itu intinya tidak ada wajib zakat karena hak yang saya pegang itu bukan hak saya. Maka lebih mau takodimun, lebih diutamakan apa ya itu yang punya utangnya gitu. Jadi berarti kategorinya bukan masuk zakat kalau dari pilihan saya gitu intinya ya mas. Untuk pengelolaan zakat ambil itu kadang-kadang dalam ibadah itu kolektif gitu ya. Yeah. Kita kadang-kadang yang ketika kita kolektif kan ada daerah ini 50, 100 itu kita bisa meyakini atau bolehkah gitu sebagai Nanti insya Allah sebelum lama dikatakan boleh. Kalau kita juga ada justru benar enggak ini orang kerja, tapi kita serahkan. Untuk menyerahkan. Ya pengolahan itu apa benar atau tidak? Atau kita harus langsung orang penerima itu datang gitu. Sebetulnya lebih utamakan penerima datang karena mungkin zaman sekarang repot. Nah, itu repot ya, apalagi masa zakat fitrah itu lebih mendesak, itu repot biasanya ya, repot untuk membagikan. Maka dititipkan gimana ya tidak apa-apa. Karena kan kita pun ada pekerjaan yang lain. Yang sebagian ulama ya tidak apa-apa, apalagi diberikan waktu dengan yang singkat, terutama masa zakat fitrah itu lebih singkat. Itu untuk masalah percaya tidaknya itu hak dia karena dia sudah mendapatkan mandat amanat. Nanti ada juga sih masalah bab zakat yang hangus ya, misalnya habis kemakan atau apalah katakan, nanti ada ya masalah itu pun. Itu hak dia dengan Allah. Apakah dia makan sendiri atau apa, yang penting sebagai kita yang penerima ambilin di sini. Nah, kemudian diserahkan misalnya ke masjid lain, nanti terserah dia dengan Allah dan ya itu asal. Kalau dia misalnya amanah ya dan berkah, kalau tidak juga kan di akhirat ada perhitungannya. Intinya kita sudah bubar tugas intinya sudah selesai aja untuk masa itu. Itu. Gimana? Cukup? Nah, sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan kibaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.